Process Facility and Work Design. Selamat datang di pertemuan kelima mata kuliah Operations Management. Topik hari ini adalah Process Facility and Work Design. Topik ini membahas bagaimana sebuah organisasi merancang proses kerja dan menata fasilitasnya untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien, konsisten, dan berkualitas tinggi. Desain proses bukan hanya tentang bagaimana produk dibuat, tetapi juga tentang bagaimana orang, mesin, dan sistem bekerja bersama untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Dalam praktiknya, desain fasilitas memengaruhi setiap aspek operasi, mulai dari kecepatan produksi, biaya, fleksibilitas, hingga keselamatan kerja. Proses yang dirancang dengan baik memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar dan menjaga keunggulan kompetitif. Jadi, materi kali ini akan menjadi dasar untuk memahami bagaimana mengatur sistem produksi, menyeimbangkan aliran kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan produktif. 2. Learning Objectives. Setelah mempelajari topik ini, Anda diharapkan mampu untuk: pertama, mendeskripsikan 4 tipe utama proses yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, yaitu Project Process, Job Shop Process, Flow Shop Process, dan Continuous Flow Process. Kedua, menjelaskan logika dan penggunaan Product Process Matrix, yaitu kerangka yang membantu menyesuaikan jenis produk dengan tipe proses produksi yang paling tepat. Ketiga, memahami Service Positioning Matrix, yang digunakan untuk menganalisis sistem layanan berdasarkan tingkat kontak dengan pelanggan dan tingkat kustomisasi. Keempat, mampu menerapkan proses mapping dan value stream mapping untuk mendesain serta memperbaiki proses kerja agar lebih efisien. Kelima, menjelaskan konsep mistake proofing atau POKAYOK, yaitu metode untuk mencegah kesalahan sejak tahap perancangan produk maupun layanan. Dan terakhir, mampu meningkatkan desain proses menggunakan hasil analisis dari peta proses dan value stream map, sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Principal types of processes, goods and services. Dalam manajemen operasi, terdapat 4 tipe utama proses yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Keempatnya adalah Project Process, Job Shop Process, Flow Shop Process, dan Continuous Flow Process. Project Process digunakan untuk pekerjaan berskala besar, unik, dan kompleks, seperti pembangunan gedung, pembuatan kapal, atau acara pernikahan. Setiap proyek berbeda satu sama lain dan membutuhkan koordinasi lintas fungsi, serta pengawasan yang ketat. Job Shop Process bersifat fleksibel dan digunakan untuk pesanan kecil dengan variasi tinggi. Contohnya bengkel mobil, percetakan undangan, atau laboratorium. Tenaga kerja di sini harus terampil karena setiap pekerjaan bisa berbeda prosedur dan hasilnya. Flow Shop Process digunakan untuk produksi massal dengan aliran kerja berurutan. Produk melewati tahapan yang telah distandardisasi. Contohnya pabrik mobil, elektronik, atau komputer. Tujuan utamanya adalah efisiensi dan keseimbangan beban kerja di setiap stasiun produksi. Continuous Flow Process berjalan tanpa henti dan digunakan untuk produk dengan volume tinggi serta variasi rendah. Misalnya industri minyak bumi, semen, kertas, dan gula. Proses ini sangat otomatis dan beroperasi terus-menerus untuk menjaga kestabilan kualitas dan kapasitas produksi. Memahami perbedaan keempat tipe proses ini membantu perusahaan memilih sistem operasi yang paling sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar. Slide Process Type. Dalam manajemen operasi, process type atau jenis proses produksi digunakan untuk menggambarkan cara suatu organisasi menghasilkan barang dan jasa berdasarkan volume, variasi produk, serta tingkat standarisasi. Ada 4 jenis utama proses produksi, yaitu Project Process, Job Shop Process, Flow Shop Process, dan Continuous Flow Process. Project Process digunakan untuk pekerjaan unik, berskala besar, dan tidak berulang. Setiap proyek memiliki tujuan, waktu, dan sumber daya yang berbeda. Contohnya di Indonesia, pembangunan jembatan Yutefa di Papua, satu proyek besar dengan rancangan khusus. Event konser Coldplay di Jakarta, melibatkan koordinasi logistik, keamanan, dan fasilitas unik. Kelebihannya adalah fleksibilitas tinggi, tetapi memerlukan koordinasi lintas tim dan waktu pengerjaan panjang. Job Shop Process digunakan untuk produksi pesanan khusus dalam jumlah kecil dengan variasi tinggi.
Produk dibuat sesuai permintaan pelanggan, dan urutan proses bisa berbeda antar pesanan. Contoh di Indonesia, bengkel custom motor atau mobil Yogyakarta, percetakan undangan pernikahan di Bandung. Kelebihannya adalah fleksibilitas desain, namun membutuhkan tenaga kerja terampil dan waktu produksi yang relatif lama. Flow shop process digunakan untuk produksi massal dengan urutan langkah yang terstandar. Produk melewati tahapan yang sama secara berurutan. Contoh, pabrik mobil Toyota Astra di Karawang, pabrik minuman Aqua di Cianjur. Kelebihannya adalah efisiensi dan kecepatan tinggi, namun variasi produk terbatas. Import, continuous flow process. Proses ini berjalan terus-menerus tanpa jam untuk memproduksi barang dalam volume besar dan variasi rendah. Biasanya digunakan pada industri bahan baku. Contoh di Indonesia, kilang minyak Pertamina di Balikpapan, pabrik semen Gresik. Keunggulannya adalah efisiensi maksimal dan biaya produksi rendah per unit, namun fleksibilitas sangat terbatas dan investasi mesin tinggi. 4 jenis proses ini membentuk dasar bagi manajer operasi untuk menentukan strategi produksi yang tepat. Pemilihan tipe proses yang sesuai akan membantu perusahaan menyeimbangkan antara biaya, kualitas, waktu banding. Exhibition verb. Next slide 4, product life cycle. Setiap produk memiliki siklus hidup atau product life cycle yang terdiri dari 4 tahap utama: introduction, growth, maturity, dan decline. Pemahaman tentang siklus hidup ini penting karena setiap tahap memerlukan strategi proses dan desain fasilitas yang berbeda. Pada tahap introduction, produk baru diperkenalkan ke pasar. Volume produksi masih rendah, biaya tinggi, dan fokus utama adalah memperkenalkan produk. Jenis proses yang umum digunakan adalah project process atau job shop process, karena masih ada banyak perubahan desain dan penyesuaian permintaan. Tahap growth ditandai dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan akan efisiensi. Perusahaan mulai mengubah sistem produksinya ke flow shop process untuk menyesuaikan dengan volume yang lebih besar dan variasi produk yang mulai menurun. Tahap maturity menunjukkan kondisi di mana permintaan produk sudah stabil. Produksi dilakukan dalam skala besar menggunakan continuous flow process dengan efisiensi tinggi dan standarisasi yang ketat. Tujuannya adalah mengoptimalkan kapasitas dan menekan biaya per unit. Pada tahap decline, permintaan mulai menurun karena munculnya produk baru atau perubahan tren pasar. Perusahaan mungkin akan mengurangi volume produksi, mengganti lini produk, atau kembali menggunakan proses yang lebih fleksibel. Doa lewat tempel siklus-siklus hidup dan jenis proses, manajer dapat merancang sistem operasi yang sesuai dengan kondisi PR dan menjaga daya saing berlebihan. Product Process Matrix. Product Process Matrix menjelaskan hubungan antara variasi produk dan volume produksi. Matriks ini membantu perusahaan menentukan jenis proses yang paling sesuai untuk mencapai keseimbangan antara fleksibilitas dan efisiensi. Di sisi kiri, matriks terdapat produk dengan variasi tinggi dan volume rendah. Proses yang digunakan biasanya fleksibel, seperti project process atau job shop process. Sementara di sisi kanan matriks, produk memiliki variasi rendah namun volume tinggi, sehingga prosesnya bersifat standar dan efisien, seperti flow shop process atau continuous flow process. Contohnya, pembuatan kapal masuk ke kategori project process karena setiap kapal berbeda desain dan ukuran. Produksi mobil menggunakan flow shop process dengan jalur perakitan yang berurutan. Sedangkan produksi bahan bakar atau semen menggunakan continuous flow process karena alirannya konstan dan tidak berhenti. Prinsip utama dari matriks ini adalah menemukan kesesuaian antara strategi produk dan strategi proses. Jika perusahaan memilih proses yang tidak sesuai dengan karakter produk, misalnya menggunakan sistem mass production untuk produk custom, maka hasilnya bisa berupa biaya tinggi, waktu lama, dan penurunan kualitas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Product Process Matrix menjadi dasar penting dalam perancangan sistem produksi yang efektif dan adaptif kebutuhan pasar. Service Positioning Matrix. Service Positioning Matrix digunakan untuk memahami bagaimana sebuah organisasi jasa merancang sistem pelayanannya berdasarkan 2 dimensi utama, tingkat kontak dengan pelanggan dan tingkat kustomisasi layanan. Di satu sisi matriks terdapat layanan dengan kontak pelanggan rendah dan kustomisasi rendah, seperti restoran cepat saji, ATM, atau bioskop. Layanan seperti ini menekankan efisiensi, kecepatan, dan standarisasi.
Sistemnya sangat terstruktur agar pelanggan mendapatkan hasil yang sama setiap kali berinteraksi dengan layanan tersebut. Di sisi lain, terdapat layanan dengan kontak tinggi dan kustomisasi tinggi, seperti layanan konsultasi hukum, jasa arsitektur, atau layanan kesehatan pribadi. Layanan ini membutuhkan interaksi yang intensif antara pelanggan dan penyedia jasa, karena setiap kebutuhan bersifat unik dan membutuhkan penyesuaian khusus. Posisi layanan di dalam matriks menentukan strategi operasional perusahaan. Semakin tinggi tingkat kustomisasi dan kontak dengan pelanggan, semakin besar pula kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan fleksibilitas dalam proses. Sebaliknya, semakin rendah kontak dan variasi, semakin penting peran teknologi, otomatisasi, dan prosedur standar untuk menjaga efisiensi. Dengan memahami Service Positioning Matrix, manajer dapat merancang sistem pelayanan yang seimbang antara patang, biaya, personalisasi, sesuai dengan strategi bisnis session. Studio, example of flowchart for antacid production. Slide ini menampilkan contoh flowchart atau diagram alur proses produksi obat antasida. Diagram ini menggambarkan urutan langkah-langkah kerja, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, sehingga setiap tahap dapat dipantau dan dikendalikan dengan jelas. Proses biasanya dimulai dari penimbangan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan pencampuran bahan aktif dan pengikat, pengeringan, pengayakan, pencetakan tablet, dan akhirnya pengemasan. Setiap tahap memiliki tujuan tertentu dan harus dilakukan sesuai urutan agar kualitas obat terjamin. Flowchart seperti ini membantu manajer produksi dan tim pengendali mutu untuk mengidentifikasi potensi kesalahan, kemacetan, atau pemborosan waktu di dalam proses. Jika terjadi penyimpangan, diagram alur memudahkan dalam melacak sumber masalah. Dalam industri farmasi, akurasi dan konsistensi merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, flowchart bukan hanya alat dokumentasi, tetapi juga bagian dari sistem mutu yang menjamin keamanan dan efektivitas produk. Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tahap produksi berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Slide 8, Car Repair Flowchart Example. Slide ini memperlihatkan contoh flowchart untuk proses perbaikan mobil di bengkel. Diagram ini menunjukkan langkah yang terjadi mulai dari pelanggan datang hingga kendaraan selesai diperbaiki dan diserahkan kembali. Proses biasanya dimulai dengan penerimaan pelanggan dan pemeriksaan kendaraan. Kemudian dilakukan diagnosis kerusakan, dilanjutkan dengan estimasi biaya dan waktu pengerjaan. Setelah pelanggan menyetujui estimasi tersebut, kendaraan masuk ke tahap perbaikan atau penggantian komponen. Setelah selesai, dilakukan pengujian hasil perbaikan, lalu pemberitahuan kepada pelanggan, dan akhirnya penyerahan kendaraan. Flowchart ini berguna untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara berurutan dan tidak ada tahapan yang terlewat. Dengan adanya alur yang jelas, bengkel dapat meminimalkan waktu tunggu pelanggan, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan efisiensi kerja para teknisi. Selain itu, flowchart juga membantu manajer layanan dalam mengidentifikasi titik-titik yang sering menyebabkan keterlambatan, seperti waktu menunggu suku cadang atau persetujuan pelanggan. Melalui analisis ini, bengkel dapat memperbaiki sistem layanannya dan memberikan pengalaman yang lebih cepat, terstandar, dan memuaskan bagi pelanggan. Dan Restaurant Order Posting and Fulfillment Process. Slide ini menampilkan contoh alur pemesanan dan pemenuhan pesanan di restoran yang menggambarkan bagaimana proses layanan pelanggan berjalan dari awal hingga akhir. Proses dimulai ketika pelanggan datang dan melakukan pemesanan. Pesanan tersebut diterima oleh pelayan atau sistem kasir, lalu dikirim ke dapur untuk diproses. Di dapur, staf mempersiapkan bahan, memasak makanan sesuai pesanan, kemudian menyerahkan hasilnya ke bagian penyajian. Setelah makanan siap, pelayan mengantarkannya ke meja pelanggan. Dan setelah makan selesai, pelanggan melakukan pembayaran di kasir. Tujuan dari alur ini adalah memastikan bahwa setiap tahapan pelayanan berjalan efisien, cepat,
dan tanpa kesalahan komunikasi antara bagian kasir, dapur, dan penyajian. Restoran yang memiliki sistem alur kerja seperti ini mampu melayani pelanggan dengan lebih konsisten, menghindari kesalahan pesanan, serta mengurangi waktu tunggu. Sebagai contoh, restoran cepat saji biasanya menggunakan sistem alur paralel. Dapur langsung memproses pesanan begitu data masuk dari kasir, bahkan sebelum transaksi selesai dibayar. Sebaliknya, pada restoran fine dining, prosesnya lebih personal dan berurutan, karena melibatkan tingkat kustomisasi dan pelayanan yang lebih tinggi. Dengan memahami dan menggambarkan proses seperti ini melalui flowchart, manajer restoran dapat mengevaluasi area yang bisa ditingkatkan untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan pelayanan, kualitas pengalaman pelanggan. Value Stream Map of the Restaurant. Slide ini menampilkan contoh value stream map pada operasi restoran. Berbeda dengan flowchart yang hanya menampilkan urutan aktivitas, value stream mapping berfokus pada aliran nilai dan identifikasi pemborosan di setiap tahap proses. Dalam peta ini, seluruh langkah mulai dari pemesanan pelanggan, persiapan bahan, memasak, penyajian, hingga pembayaran dianalisis untuk menentukan mana yang benar-benar menambah nilai bagi pelanggan dan mana yang tidak. Tahapan yang menilai disebut value added activities, sedangkan yang tidak menambah nilai seperti waktu tunggu, perpindahan bahan yang berlebihan, atau proses verifikasi yang berulang disebut non-value added activities. Sebagai contoh, waktu tunggu antara pesanan diterima dan proses memasak dimulai seringkali menjadi titik pemborosan yang perlu dikurangi. Begitu juga dengan kesalahan komunikasi antara kasir dan dapur yang dapat menyebabkan pesanan diulang, meningkatkan waktu pelayanan, dan menurunkan kepuasan pelanggan. Dengan membuat value stream map, manajer dapat mengidentifikasi peluang perbaikan, seperti menata ulang urutan kerja, mengurangi waktu tunggu, atau menerapkan sistem pemesanan digital. Pendekatan ini berasal dari konsep lean thinking, yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dan menciptakan nilai maksimum bagi pelanggan dengan sumber daya seminimal mungkin. Melalui analisis value stream mapping, restoran dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Product layout, wine manufacturer. Slide ini menampilkan contoh produk layout pada industri pembuatan wine atau anggur. Dalam proses ini, aliran kerja diatur berdasarkan urutan operasi produksi, dari tahap fermentasi, penyaringan, penyimpanan, hingga pengemasan. Setiap tahap terhubung secara linier sehingga bergerak dalam satu arah tanpa banyak perpindahan atau penundaan. Desain seperti ini cocok untuk produk yang diproduksi dalam volume besar dengan variasi rendah. Keuntungannya adalah efisiensi tinggi, waktu proses yang lebih singkat, serta pengendalian kualitas yang lebih mudah dilakukan karena setiap langkah berjalan berurutan dan berulang. Namun, kelemahannya adalah kurang fleksibel. Jika desain produk berubah atau ada permintaan khusus, tata letak seperti ini sulit disesuaikan. Karena itu, produk layout paling cocok digunakan untuk produk yang stabil dan diproduksi secara massal, seperti minuman, makanan kaleng, atau perakitan mobil. Dengan produk layout, perusahaan dapat mengoptimalkan ruang kerja, mempercepat aliran material, dan meminimalkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Desain ini menjadi pilihan ideal bagi industri yang mengutamakan produktivitas tinggi dan biaya produksi rendah. Cell Manufacturing Layout. Slide ini menjelaskan konsep cell manufacturing layout, yaitu tata letak produksi yang mengelompokkan mesin dan peralatan ke dalam beberapa sel kerja, berdasarkan kesamaan proses atau jenis produk. Setiap sel bertanggung jawab untuk memproduksi satu kelompok produk dari awal hingga akhir secara lengkap. Tujuan utama dari desain ini adalah meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan kecepatan respon terhadap perubahan permintaan pasar. Dengan mengelompokkan mesin dan pekerja dalam satu area kerja kecil, komunikasi menjadi lebih cepat, pergerakan bahan berkurang, dan waktu tunggu antar proses dapat diminimalkan. Sebagai contoh, dalam pabrik elektronik,
Satu sel dapat menangani perakitan papan sirkuit, sementara sel lainnya membuat casing dan komponen pendukung. Setiap sel bekerja secara semi-independen, tetapi tetap terintegrasi dalam sistem produksi utama. Kelebihan dari cellular layout adalah pengurangan waktu setup, efisiensi ruang, peningkatan koordinasi antar pekerja, dan peningkatan rasa tanggung jawab karena setiap tim mengelola satu rangkaian produk secara utuh. Namun, kelemahannya adalah kebutuhan tenaga kerja yang lebih terampil dan pelatihan lintas fungsi. Desain ini banyak digunakan pada industri modern seperti otomotif, garment, dan perangkat elektronik, terutama di perusahaan yang menerapkan konsep lean manufacturing. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat menyeimbangkan efisiensi seperti product layout dengan fleksibilitas seperti proses layout. Comparison of basic layout patterns. Slide ini membandingkan 4 pola dasar tata letak fasilitas yang umum digunakan dalam operasi produksi, yaitu fixed position layout, process layout, product layout, dan cellular layout. Fixed position layout digunakan ketika produk terlalu besar atau berat untuk dipindahkan. Dalam tata letak ini, pekerja mesin dan peralatan yang bergerak menuju lokasi produk. Contohnya pembuatan kapal, pesawat, atau proyek konstruksi gedung besar. Keunggulannya adalah fleksibilitas dalam menangani proyek unik, tetapi kelemahannya adalah koordinasi yang kompleks dan ruang kerja yang luas. Proses layout digunakan untuk pekerjaan dengan variasi tinggi dan volume rendah. Mesin atau area kerja dikelompokkan berdasarkan fungsi, bukan urutan produksi. Contohnya bengkel mobil, rumah sakit, atau percetakan. Kelebihannya adalah fleksibilitas tinggi, namun aliran kerja menjadi lebih rumit dan memerlukan perencanaan penjadwalan yang cermat. Product layout digunakan untuk produksi massal dengan urutan kerja yang tetap. Cocok untuk produk standar dalam jumlah besar, seperti pabrik makanan, minuman, atau perakitan mobil. Kelebihannya adalah efisiensi tinggi dan waktu proses cepat, tetapi kurang fleksibel terhadap perubahan desain produk. Cellular layout merupakan kombinasi dari dua sistem sebelumnya. Mesin dan pekerja dikelompokkan dalam sel kecil untuk memproduksi keluarga produk tertentu. Desain ini menawarkan efisiensi produk layout sekaligus fleksibilitas proses layout. Banyak digunakan pada industri modern karena mendukung penerapan lean manufacturing dan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Product layout for pizza kitchen. Slide ini memperlihatkan penerapan produk layout dalam konteks dapur pizza atau restoran cepat saji. Dalam sistem ini, urutan proses diatur secara linier sesuai tahapan pembuatan produk. Mulai dari pembuatan adonan, pemberian saus, penambahan topping, pemanggangan, hingga pengemasan atau penyajian kepada pelanggan. Setiap stasiun kerja memiliki fungsi spesifik dan saling terhubung satu arah. Misalnya, meja adonan berada di awal jalur produksi, diikuti oleh meja topping, lalu oven, dan akhirnya meja pengemasan. Desain ini memungkinkan aliran kerja yang lancar tanpa perlu bolak-balik, sehingga waktu proses menjadi lebih cepat dan efisien. Keuntungan utama dari produk layout seperti ini adalah standarisasi dan kecepatan produksi. Restoran dapat memproduksi pizza dalam jumlah besar dengan konsistensi rasa dan kualitas yang sama. Namun, kelemahannya adalah rendahnya fleksibilitas. Jika pelanggan menginginkan modifikasi pesanan yang terlalu bervariasi, proses bisa terganggu. Sistem ini ideal bagi restoran dengan menu tetap dan volume pesanan tinggi, seperti restoran cepat saji. Dengan tata letak yang efisien, jarak gerak karyawan dapat dikurangi, waktu tunggu pelanggan lebih singkat, dan tingkat kesalahan produksi dapat diminimalkan. Konsep ini menggambarkan prinsip service effective misal juga diterapkan dalam dunia jasa makinan. Slide 15, Typical Manufacturing Layout. Slide ini menggambarkan typical manufacturing layout, yaitu tata letak pabrik yang dirancang untuk mengatur aliran material, mesin, dan tenaga kerja secara efisien dalam proses produksi. Dalam layout seperti ini, area kerja dibagi berdasarkan tahapan produksi yang berurutan,
mulai dari penerimaan bahan baku, pemrosesan, perakitan, pemeriksaan kualitas, hingga tahap pengemasan dan penyimpanan barang jadi. Tujuannya adalah memastikan bahwa material dapat bergerak dengan lancar dari satu tahap ke tahap berikutnya, tanpa kemacetan atau penundaan. Keuntungan utama dari tata letak ini adalah efisiensi ruang dan waktu. Pergerakan bahan dapat diminimalkan sehingga mengurangi biaya transportasi internal dan waktu tunggu antar proses. Selain itu, layout ini memudahkan pengawasan, pengendalian kualitas, serta perencanaan kapasitas produksi. Namun, tata letak seperti ini juga memerlukan perencanaan yang matang untuk menghindari bottleneck atau penumpukan pekerjaan pada titik tertentu. Oleh karena itu, dalam desain pabrik modern, teknologi seperti conveyor system, automated guided vehicles, AGV, dan sistem informasi terintegrasi sering digunakan untuk memperlancar aliran kerja. Desain yang baik tidak hanya memperhatikan efisiensi produksi, tetapi juga faktor keselamatan, ergonomi, serta kenyamanan pekerja. Dengan perencanaan tata letak yang tepat, perusahaan dapat mencapai keseimbangan produktivitas, keamanan, dan kualitas hasil produksi. Three-task assembly layout. Slide ini menunjukkan contoh three-task assembly layout, yaitu tata letak perakitan yang terdiri dari 3 tahap kerja utama yang dilakukan secara berurutan. Desain ini sering digunakan dalam industri manufaktur sederhana atau lini perakitan produk kecil, seperti alat rumah tangga, elektronik ringan, atau mainan. Setiap pekerja atau mesin memiliki tanggung jawab terhadap satu tahapan tertentu dalam proses perakitan. Sebagai contoh, tahap pertama bisa berupa perakitan komponen utama, tahap kedua pengujian fungsional, dan tahap ketiga adalah pengemasan produk akhir. Kelebihan sistem ini adalah alur kerja yang jelas dan mudah diawasi. Setiap pekerja tahu perannya, dan pengawasan kualitas dapat dilakukan di setiap tahap. Namun, kelemahannya adalah ketergantungan antar pos kerja. Bila satu pos mengalami keterlambatan, maka seluruh jalur produksi ikut terhambat. Oleh karena itu, keseimbangan beban kerja antar pos menjadi faktor penting agar tidak terjadi bottleneck atau penumpukan pekerjaan di salah satu titik. Untuk meningkatkan efisiensi, manajer produksi biasanya mengatur waktu siklus pada setiap pos agar seimbang dan mengimplementasikan sistem line balancing. Pendekatan ini memastikan setiap pekerja menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang sama, sehingga aliran produksi tetap lancar dan hasil produksi stabil. Desain three-task assembly layout ini adalah contoh dari prinsip dasar sistem perakitan modern yang menekankan kejelasan, keteraturan, dan efisiensi dalam setiap langkah proses. Precedence Network and Workplace Arrangement. Slide ini membahas dua konsep penting dalam desain proses kerja, yaitu Precedence Network dan Workplace Arrangement. Keduanya saling berkaitan dalam memastikan bahwa urutan pekerjaan dan tata letak tempat kerja dirancang seefisien mungkin. Precedence Network adalah diagram yang menggambarkan urutan dan ketergantungan arah aktivitas dalam suatu proses produksi atau perakitan. Diagram ini menunjukkan aktivitas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dimulai. Dengan Precedence Network, manajer dapat mengidentifikasi jalur kritis, critical path, yaitu rangkaian aktivitas yang menentukan total waktu penyelesaian pekerjaan. Jika salah satu aktivitas di jalur ini tertunda, maka keseluruhan waktu produksi juga akan terpengaruh. Sementara itu, workplace arrangement berfokus pada bagaimana area kerja, alat, dan peralatan disusun di sekitar pekerja agar produktivitas meningkat. Desain tempat kerja yang baik memperhatikan jarak gerak pekerja, urutan alat, serta posisi bahan yang mudah dijangkau. Tujuannya adalah mengurangi gerakan yang tidak perlu, meminimalkan waktu pengambilan bahan, dan menciptakan kenyamanan kerja. Kedua konsep ini sering digunakan bersamaan dalam pendekatan lean manufacturing dan time and motion study. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mencapai efisiensi tinggi tanpa mengorbankan keselamatan atau kenyamanan pekerja. Hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas, pengurangan waktu siklus, dan perbaikan kualitas kerja secara keseluruhan.
Pizza Preparation and Workplace Design. Slide ini menampilkan contoh desain tempat kerja untuk proses pembuatan pizza yang menggambarkan bagaimana tata letak kerja dan urutan aktivitas dapat memengaruhi efisiensi operasional dan kualitas hasil. Dalam dapur pizza, proses biasanya dimulai dari persiapan adonan, dilanjutkan dengan penambahan saus dan topping, kemudian pemanggangan, dan terakhir pemotongan serta pengemasan atau penyajian. Setiap tahapan membutuhkan alat dan bahan yang berbeda, sehingga penataan stasiun kerja harus disusun sesuai urutan proses agar tidak terjadi pergerakan yang tidak perlu. Sebagai contoh, meja adonan diletakkan berdekatan dengan meja topping, dan oven ditempatkan di titik tengah agar mudah dijangkau dari dua arah. Setelah pizza keluar dari oven, meja pemotongan dan pengemasan ditempatkan tepat di sebelahnya untuk mempercepat alur kerja. Desain seperti ini membantu mengurangi waktu tunggu, mempercepat pelayanan, serta menjaga suhu dan kualitas makanan tetap optimal. Selain efisiensi, ergonomi kerja juga menjadi perhatian penting. Ketinggian meja, posisi alat, serta jarak antar stasiun harus disesuaikan agar pekerja tidak perlu membungkuk atau berpindah terlalu sering. Prinsipnya sederhana, semakin sedikit gerakan yang tidak bernilai tambah, semakin tinggi produktivitas dan kenyamanan kerja. Pendekatan ini tidak hanya berlaku di dapur restoran, tetapi juga di pabrik manufaktur dan industri jasa lainnya. Desain tempat kerja yang baik menciptakan keseimbangan antara kecepatan, kualitas, dan kenyamanan operator, yang pada akhirnya meningkatkan performa keseluruhan proses produksi. Question 1. Pada slide ini terdapat latihan analisis yang bertujuan untuk membantu Anda memahami penerapan 4 tipe proses produksi, project, job shop, flow shop, dan continuous flow dalam berbagai konteks nyata. Pertanyaannya adalah, open quote, jenis proses apa yang paling sesuai digunakan untuk memproduksi barang atau layanan berikut ini? Close quote, personal computers, B. Weddings, C. Paper, D. Paper books, E. Tax preparation. Mari kita bahas satu persatu. Personal computers diproduksi menggunakan flow shop process, karena prosesnya melibatkan perakitan berurutan dengan volume besar dan variasi terbatas. Setiap komputer melewati jalur produksi yang sama, tetapi masih memungkinkan sedikit kustomisasi pada spesifikasi. Weddings merupakan contoh project process, karena setiap acara pernikahan bersifat unik, dengan rencana, sumber daya, dan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Proses ini memerlukan koordinasi lintas fungsi seperti dekorasi, catering, dan dokumentasi. Paper atau kertas dibuat dengan continuous flow process, karena pembuatan kertas berlangsung terus-menerus dalam volume besar dan tanpa henti. Proses ini sangat otomatis dan berfokus pada efisiensi tinggi. Paper books atau buku cetak menggunakan flow shop process, sebab produksi melibatkan tahapan yang berurutan seperti pencetakan, penjilidan, dan pemotongan. Setiap tahap dilakukan secara standar dengan sedikit variasi pada desain atau ukuran buku. Terakhir, tax preparation termasuk dalam job shop process, karena setiap pelanggan memiliki kondisi keuangan yang berbeda dan membutuhkan layanan yang disesuaikan. Proses ini menuntut fleksibilitas dan keahlian individu yang tinggi. Latihan ini membantu Anda mengaitkan teori dengan praktik nyata, serta memahami bagaimana pemilihan tipe proses berdampak langsung pada efisiensi, biaya, dan kualitas job. Slide 22. Thank you, closing remarks. Sebagai penutup perkuliahan hari ini, mari kita simpulkan kembali inti pembelajaran dari topik proses facility and work design. Kita telah membahas 4 tipe utama proses produksi, project, job shop, flow shop, dan continuous flow, serta memahami bagaimana setiap tipe digunakan untuk produk dan layanan dengan karakteristik yang berbeda. Kita juga telah mempelajari Product Process Matrix dan Service Positioning Matrix, dua alat penting untuk menentukan kesesuaian antara jenis produk, volume produksi, dan sistem operasional yang efisien. Selain itu, kita meninjau berbagai contoh penerapan nyata,
mulai dari pembuatan obat, perbaikan mobil, restoran, hingga pabrik minuman dan pizza, untuk melihat bagaimana flowchart dan value stream mapping digunakan dalam memperbaiki proses kerja. Kita juga menyoroti pentingnya mistake proofing, POCYOK, dan penataan tata letak fasilitas karena keduanya berperan besar dalam mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kualitas hasil produksi. Kesimpulannya, desain proses dan fasilitas bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan strategi operasional yang menentukan keunggulan kompetitif perusahaan. Bagaimana suatu proses dirancang akan memengaruhi kecepatan produksi, biaya operasional, fleksibilitas, dan kepuasan pelanggan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam sesi ini. Semoga materi hari ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana merancang proses dan fasilitas kerja yang efisien dan bernilai tambah. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya pada topik Capacity Planning and Process Improvement. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.